Halo teman-teman penikmat cerita novel. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah novel yang berjudul Pengawal Super Gadis Cantik. Buat kalian yang baru mendengarkan cerita dari channel Gung Rate, jangan lupa untuk dukung terus channel Gung Rate dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah support. Supaya kalian nyaman mendengarkan sambil membaca novelnya, kalian bisa pakai fitur transkrip dengan cara klik selengkapnya dan tampilkan transkrip. Mantap bukan? Bab 01. Pintu villa keluarga tunggal berlantai 3 perlahan terbuka. Audi A8 langsung melaju masuk. Paman Giovanni menghentikan mobilnya dan menoleh untuk melihat pemuda menyipitkan mata yang duduk di kursi belakang, jelas dibeli dari warung pinggir jalan. Pakaiannya berantakan seperti kandang ayam. Paman Giovanni mengerutkan kening dan berkata dengan tenang, "Tuan Dimitri Bian, kami di sini." Sejujurnya, Paman Giovanni, yang telah melihat badai dan ombak yang tak terhitung jumlahnya, tidak percaya bahwa pemuda di depannya, yang kurus seperti tulang rusuk, sebenarnya adalah tuan yang ditemukan oleh Tuan Hudson untuk melindungi putrinya yang berharga. Meskipun Paman Giovanni, yang telah mengikuti Tuan Hudson selama lebih dari 20 tahun, mengetahui bahwa Tuan Hudson jelas merupakan orang yang aman dalam melakukan sesuatu, Paman Giovanni benar-benar tidak dapat menggabungkan perkataan pemuda di depannya dengan seorang master. Pemuda itu membuka matanya, tersenyum dan berkata, Paman Giovanni, tolong panggil aku Dimitri mulai sekarang. Tunggu sebentar, aku akan memberitahu nona itu." Dimitri Bian mengangguk. Paman Giovanni berjalan beberapa langkah, lalu berbalik dan berkata, ngomong-ngomong, nyonya kita memiliki kepribadian yang agak liar. Saat kita bertemu nanti, harap tetap bersikap rendah hati." Dimitri Bian berkata tanpa daya, "Dia, bersikap rendah hati selalu menjadi kekuranganku." Paman Giovanni memberinya tatapan tercengang dan berjalan menuju villa. "Senang melihatnya, tapi ini agak kecil dibandingkan dengan tempat tinggal tuanku dan aku." Dimitri Bian bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat ke villa. Saat dia menonton, dia melihat Paman Giovanni berdiri di pintu, melambai padanya dan berkata, Dimitri Bian, masuk." Dimitri Bian menjawab dan berjalan menuju villa. Begitu saya masuk ke dalam villa, sebelum saya sempat melihat dekorasi villa, saya mendengar suara seorang gadis berkata dengan suara yang agak mendominasi, berhenti." Dimitri Bian dengan cepat mengangkat kepalanya. Seorang gadis berusia 16 atau 17 tahun muncul. Dia sangat cantik, dengan pupil yang jernih dan cerah, alis yang melengkung, bulu mata yang panjang, kulit yang cerah dan tanpa cacat dengan sedikit warna merah jambu, dan bibir tipis sehalus kelopak mawar. Saat ini, dia sedang mencibir mulut kecilnya, begitu merah jambu hingga membuat orang ingin menciumnya. Mengenakan rompi kecil berwarna merah muda dan rok tutu hitam, kedua pahanya yang rata dan putih terekspos ke udara, membuatnya tampak awet muda dan imut. Tentu saja, payudranya lah yang menarik perhatian Dimitri Bian. Payudranya sudah cukup besar di usia yang begitu muda. Dengan sedikit perkembangan, payudra itu pasti akan menjadi payudra terbaik di dunia. Ada senyuman di mata Dimitri Bian. Pada saat ini, gadis ini dengan angkuh memandang Dimitri Bian seolah-olah dia adalah seorang putri. Ceroboh, hambar, jelek, udik desa, dengan mata cabul. Selain menggunakan kata-kata ini untuk mendeskripsikan pria di depannya, gadis itu benar-benar tidak bisa memikirkan kata lain. Tak lama kemudian, wajah cantiknya dipenuhi kekecewaan. Selain kekecewaan, dia masih kecewa. Dia tidak pernah menyangka bahwa Paman Giovanni, yang selama ini sangat mencintainya, akan menemukan orang terkemuka untuk menjadi pengawalnya. Gadis itu tampak putus asa dan hendak berbicara ketika dia melihat Dimitri Bian masuk dan berkata dengan nada yang agak buas, "Hei, siapa yang membiarkan hewan sepertimu masuk? Ternak-ternak." Dimitri Bian tertegun sejenak, lalu berkata, "Saya diminta masuk. Kamu pikir kamu ini siapa?" kata gadis itu sambil menyilangkan pinggangnya. "Aku memang bukan apa-apa, aku seorang manusia." Memutar matanya ke arah Dimitri Bian dan bertanya dengan putus asa, Paman Giovanni, jangan bilang padaku bahwa yang disebut pengawal yang kamu temukan untukku adalah hewan ini?" Paman Giovanni mengangguk dan berkata tanpa daya, "Dia, itu dia." Setelah mendengar ini, gadis itu mencibir mulut kecilnya dan berkata dengan marah, Paman Giovanni, apakah kamu bercanda dengan hidupku?" Ayah dengan sungguh-sungguh mengaku ketika dia pergi ke Amerika Serikat bahwa dia memintamu mencarikan pengawal untukku, tetapi aku tidak melakukannya. Saya berharap Anda menemukan saya seorang pria yang tinggi dan kuat, tetapi saya tidak dapat menemukan tiang telepon. Lihatlah dia. Dia memiliki sosok tetapi tidak memiliki tubuh, dan temperamen tetapi tidak memiliki temperamen. Orang-orang yang mengenalnya tahu itu dia pengawalku, Kinsey Hudson, tapi mereka tidak tahu. Orang mengira mereka pekerja migran. Kinsey, sebenarnya orang ini dipilih oleh ayahmu. Paman Giovanni melirik Dimitri Bian dan berkata dengan hati nurani yang bersalah, Saya pikir tidak buruk. Tidak buruk, bahkan tidak ada 2 ons daging di seluruh tubuh. 3 babi rebus bibiku bahkan tidak cukup. Paman Giovanni mengetahui sifat wanita tertua dengan baik dan tidak berani mengganggunya lebih jauh. Dia berkata sambil tersenyum, Kinsey, apa itu? Ada hal lain yang harus kulakukan. Jadi aku pergi dulu. Kamu bisa rukun dengannya. Dimitri Bian. Selain itu, Catalina, dia akan menyerahkannya padamu. Kamu bisa mengaturnya. Dimitri Bian,
Kamu akan tinggal di sini mulai sekarang dan melindungi keselamatan Nona Hudson. Baru kemudian Dimitri Bian menyadari bahwa ada orang lain yang duduk di ujung lain sofa. Seorang wanita berusia 20-an dengan wajah halus dan sepasang kacamata berbingkai hitam. Tentu saja tidak bisa dipungkiri kalau ia memiliki sosok yang cukup bagus. Kelinci putih yang agung itu nyaris menerobos kemeja putihnya. Kedua kakinya yang terbuat dari batu giok yang dibalut stocking berwarna daging bahkan lebih menarik perhatian. Saat ini, dia menatap Dimitri Bian dengan acuh tak acuh, dengan aura yang agak agresif. "Kakak Catalina, aku sayang saudari Catalina," teriak Dimitri Bian dalam hatinya. "Beast, sebaiknya kau segera menghilang dari pandangan bibiku. Kalau tidak jangan salahkan aku karena kejam. Bibiku sangat kejam hingga dia bahkan membuatku takut." Begitu Paman Giovanni pergi, gadis yang mengaku sebagai Kinsey Hudson berteriak ke jalan Dimitri Bian. Setelah mendengar ini, Dimitri Bian berkata sambil tersenyum, "Saya tidak pernah suka melakukan sesuatu setengah-setengah. Selain itu, saya sangat ingin menghargai penampilan garang Anda." Dimitri Bian sangat tidak menghormati wanita muda ini. Kinsey Hudson terstimulasi dan berkata dengan marah, "Binatang, aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Maukah kamu pergi?" Dimitri Bian menggelengkan kepalanya. Kinsey Hudson tiba-tiba berkata kepada wanita yang dingin dan menawan itu, "Saudari Catalina, silakan beri pelajaran pada binatang ini." Meskipun dia tahu bahwa Paman Giovanni adalah orang yang keras, Catalina tidak optimis terhadap pemuda kurus di depannya, dan bahkan sedikit tidak menyukainya. Tidak lama setelah dia memasuki villa, dia sudah melirik payudara dan paha Kinsey Hudson. Visinya bagus, namun terlalu berani. Terlebih lagi, seorang anak laki-laki berusia 17 atau 18 tahun, meskipun dia memiliki beberapa keterampilan, seberapa kuat dia? Bukan karena Catalina meremehkan Dimitri Bian, hanya saja seluruh tubuh Dimitri Bian benar-benar tidak memiliki postur tubuh seperti seorang master. Belum lagi pakaian dan penampilannya, hanya tubuh kurus. Catalina sedikit mengernyit dan berkata dengan malu-malu, "Kinsey, ini tidak baik. Jika dia terluka, itu tidak akan terlihat baik. Lagi pula, ayahmu yang datang. Tidak apa-apa. Aku akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu. Aku hanya ingin menunjukkan kepada ayahku siapa yang dia undang." Kinsey Hudson cemberut dan berkata dengan marah. Setelah merenung sejenak, Catalina berkata dengan dingin, "Karena kamu diundang oleh ayah Kinsey, kamu harus memiliki kekuatan tertentu. Untuk membuat Kinsey merasa nyaman, aku akan memberimu ujian. Saya khawatir ini tidak akan berhasil." Dimitri Bian menolak. "Beast, apa yang kamu takutkan?" Kinsey Hudson berkata sambil melambaikan tangan merah mudanya. "Saya tidak suka berkelahi dengan wanita." Dimitri Bian sedikit mengernyit dan berkata, "Selain itu, saya takut menyakitinya jika saya kejam dengan tinju dan tendangan saya." Catalina menjadi sangat suram, dan kata-kata Dimitri Bian membuatnya sangat tidak senang. Kinsey Hudson sepertinya telah mendengar lelucon besar. Dia tertawa beberapa kali dan berkata dengan nada menghina kepada Dimitri Bian, "Binatang, Sister Catalina adalah sabuk hitam taekwondo. Dia bisa menghancurkanmu sampai mati dengan satu jari. Jika kamu berani, sakiti satu jari, dan biarkan bibiku melihatnya. Bagaimana jika aku menang?" Dimitri Bian bertanya, "HMPH, kalau kamu bisa menang, bibiku akan membiarkanmu tinggal. Tapi, apakah kamu memiliki peluang untuk menang?" Lalu Dimitri Bian memandang Catalina dan berkata, apakah kamu benar-benar ingin bertarung? Jika kamu takut, kamu bisa pergi sekarang." Suara Catalina dingin. Mata Dimitri Bian bersinar dengan sedikit kelicikan, dan dia mengangguk dan berkata, "Kalau begitu baiklah, izinkan saya menjelaskannya kepada Anda terlebih dahulu. Saya hanya tahu satu gerakan melawan wanita. Jika saya menggunakan tangan saya nanti, jangan salahkan saya." Catalina mendengus dingin dan mengambil tindakan dengan cepat tanpa peringatan apapun. Meskipun gadis ini sangat imut, dia mengambil tindakan dengan cukup cepat. Tapi begitu dia bergerak, dia tidak bisa bergerak lagi dan menatap Dimitri Bian dengan kaget, terutama di tangan Dimitri Bian. Cukup lembut, inilah yang dirasakan Dimitri Bian. Dalam sekejap, wajah Catalina memerah, dan seluruh tubuhnya menjadi kaku seperti tersengat listrik. Kinsey Hudson tertegun, lalu melompat dengan marah dan mengutuk, "Binatang buas, singkirkan cakarmu dari dada Sister Catalina." Bab 02. Dimitri Bian melepaskannya dan berkata dengan wajah polos, "Saya berkata, saya hanya tahu satu gerakan melawan wanita. Jika Anda tidak yakin, maka kita bisa melakukan tes." Ekspresinya polos, ada sedikit ejekan di matanya, yang menganggap payudaranya sebagai hal paling berharga di tubuhnya. Begitu terstimulasi oleh kata-kata Dimitri Bian sehingga dia benar-benar kehilangan akal. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menendang kepala Dimitri Bian. Kekuatan gadis ini sungguh mengesankan. Saat dia mengangkat kakinya, Catalina membeku di tempatnya lagi. Melihat tangan Dimitri Bian lagi, dia tidak tahu kapan tangan itu meraih dadanya lagi. Setelah mengalami penghinaan karena diserang di bagian dada terakhir kali, Catalina secara khusus melindungi dirinya dari serangan kali ini. Tetapi dia benar-benar tidak menyangka hewan itu akan ditangkap lagi. Sangat aneh, saya harus mengakui bahwa Dimitri Bian telah menguasai gerakan ini hingga mencapai puncak kemahiran. Catalina, yang sangat terhina, tersipu dan berkata dengan malu dan marah, "Lepaskan." Dimitri Bian melepaskannya. Catalina duduk di sofa dengan wajah merah, wajahnya muram,
dan seluruh tubuhnya tampak semakin acuh tak acuh. Kinsey Hudson menatap tajam ke arah Dimitri Bian dan berkata, "I binatang, kamu sudah mati." Dimitri Bian berkata dengan polos, "Ikaulah yang ingin bertarung." "Bah, nenek, aku tidak membiarkanmu memegang payudara saudari Catalina." Kinsey Hudson berdiri di depan Dimitri Bian dan berkata dengan marah dengan tangan di pinggul, "Binatang buas ini berani meraih payudara Sister Catalina. Tahukah kamu bahwa Sister Catalina selalu menganggap payudaranya sebagai barang yang paling berharga?" Dimitri Bian melirik Kinsey Hudson. Begitu dia mengulurkan tangannya, Kinsey Hudson melompat mundur dan berkata dengan marah, "I binatang, apa yang akan kamu lakukan?" Dimitri Bian, yang sebenarnya hanya ingin menyentuh hidungnya, mendengar ini dan segera menyilangkan tangannya dan berkata dengan bercanda, "Jangan khawatir, saya tidak tertarik dengan bandara." Wajah mungil Kinsey Hudson langsung berubah menjadi hijau. Dia membusungkan dadanya dan mengumpat dengan marah, "Jikamulah yang ada di bandara, dan seluruh keluargamu adalah bandaranya." "Oke, aku salah. Milikmu bukan bandara, tapi cekungan, sejenis yang bisa menampung air saat hujan. Beast, bibiku akan bertarung denganmu." Kinsey Hudson meraung dan bergegas menuju Dimitri Bian. Dia mengulurkan tangannya dan memukul tubuh Dimitri Bian. Namun segera, lengan Kinsey Hudson dicubit oleh Dimitri Bian. "Kenapa? Melihat betapa tampannya aku, kamu ingin menganiaya aku?" Dimitri Bian berkata dengan tatapan main-main di matanya dan sedikit senyum di bibirnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Kinsey Hudson mengangkat kaki dan langsung menendang nyawa Dimitri Bian. Bagaimana gadis ini bisa biadab? Dia jelas kejam. Sang master pernah berkata, "Jangan main-main dengan wanita, tidak peduli dengan siapa kamu mengacau." Dimitri Bian kehilangan kesabaran untuk bertarung dengan Kinsey Hudson dan bertanya, "Di kamarku yang mana?" Kinsey Hudson mendengus dingin dan tidak berkata apa-apa. Catalina berkata dengan dingin, "Dicarilah sendiri." "Lalu bagaimana jika saya tidak sengaja masuk ruangan yang salah dan melihat sesuatu yang tidak seharusnya saya lihat?" Dimitri Bian bertanya sambil tersenyum. Catalina tidak tahan lagi, menunjuk ke sebuah ruangan di sudut lantai pertama dan berkata, "Itu kamarmu. Mulai sekarang, ruang lingkup aktivitasmu akan terbatas pada lantai pertama. Lantai kedua dan ketiga adalah kolam gunturmu." Melihat Dimitri Bian memasuki ruangan, Kinsey Hudson berkata dengan ekspresi tertekan, saudari Catalina, beritahu saya apa yang harus saya lakukan dan bagaimana cara menyingkirkan binatang buas ini." "Kinsey, apakah kamu tidak mendengarkan Paman Giovanni? Dialah orang yang ditemukan ayahmu. Tidak mudah untuk menyingkirkannya. Lalu apa yang harus aku lakukan? Lagi pula, aku tidak bisa hidup harmonis, dan aku menjadi marah hanya dengan melihatnya." Kinsey Hudson cemberut dan berkata dengan sedih, "Mengapa kamu tidak menoleransinya sebentar dan menunggu sampai ayahmu kembali sebelum mengambil keputusan?" "Tidak, aku tidak ingin melihatnya sebentar." Nada suara Kinsey Hudson sangat tegas. "Lalu apa yang harus aku lakukan?" Kinsey Hudson tampak tertekan. Dia memegang dagunya di tangannya dan berpikir sejenak. Matanya tiba-tiba berbinar dan dia berkata sambil tersenyum, "Iya, Sister Catalina, saya punya solusinya." "Ada solusi?" Kinsey Hudson tersenyum bangga dan berbisik lembut di telinga Catalina. "Apakah ini baik-baik saja?" Catalina bertanya dengan ragu. "Jangan khawatir, meskipun dia tidak bisa mengusir hewan itu masih cukup baginya." Tanpa basa-basi lagi, Sister Catalina, belilah bahan-bahan yang saya butuhkan. Meskipun dia tidak begitu setuju dengan metode Kinsey Hudson, tetapi memikirkan tentang mata Dimitri Bian ketika dia melihat pahanya, atau bahkan ekspresinya ketika dia memukul dadanya, Catalina segera berdiri dan berkata, Oke, aku akan membiarkan pelayan itu membelinya sekarang." Kinsey Hudson berkata dengan penuh semangat, binatang, mari kita lihat bagaimana bibiku akan memperlakukanmu." Ketika saya melihat Kinsey Hudson lagi, itu sudah waktunya makan malam. Gadis ini berubah dari perilaku biadabnya ketika dia bertemu Dimitri Bian di sore hari dan menjadi lebih anggun daripada seorang wanita. Bahkan meminta koki menyiapkan meja besar berisi hidangan untuk menyambut kedatangan Dimitri Bian. "Saudara Dimitri Bian, apa yang terjadi sore ini adalah kesalahan saya. Saya seharusnya tidak memperlakukan Anda seperti itu. Untuk menyampaikan permintaan maaf saya menawarkan segelas anggur ini. Saya berharap di bawah perlindungan Anda, saya akan aman dan sehat di dalam masa depan." Kinsey Hudson Duan dia tampak sangat anggun dan berkata kepada Dimitri Bian sambil memegang segelas anggur merah. "Bukan apa-apa, selain tampan, aku juga sangat dermawan. Aku sudah lupa apa yang terjadi sore itu." Saat dia mengatakan ini, dia mendentingkan cangkirnya dengan Kinsey Hudson. Melihat Dimitri Bian meminum semua anggur di gelas, Kinsey Hudson juga meminum semuanya. Mulutnya kram. Melihat Dimitri Bian menghabiskan anggur di gelas, Kinsey Hudson mengambil botol anggur dan berkata sambil tersenyum, saudara Dimitri Bian, kamu baru saja menuangkan anggur untukku. Aku akan menuangkan segelas anggur ini untukmu, memberimu kesempatan untuk menunjukkan rasa hormatmu." Kinsey Hudson tersenyum manis. Gadis ini sudah cantik, dan dengan senyuman seperti itu, dia bahkan lebih menawan. Dia sudah sangat menarik di usia muda, tetapi ketika dia sedikit lebih tua,
Dia pasti akan menjadi ahli bencana negara dan rakyatnya. Setelah menuangkan anggur untuk Dimitri Bian, Kinsey Hudson mengangkat gelasnya lagi dan berkata sambil tersenyum, Saudara Dimitri Bian, saya akan bersulang untuk Anda segelas anggur ini lagi. Saya harap Anda akan melindungi saya dengan baik di masa depan, dan jangan biarkan saya turun. Aku akan melakukannya. Dimitri Bian mengangguk dan berkata. Dia berkata dan meminum semuanya lagi. Kinsey Hudson tidak minum, dia meletakkan gelas anggur di tangannya sambil tersenyum. Kenapa kamu tidak minum? Awalnya sangat anggun, mendengar ini dan segera tertawa dan berkata, saya pria berkepala besar. Sejujurnya, bibi saya sudah memasukkan obat pencahar ke dalam anggur Anda tinggal menunggu untuk itu. Keluarkan dirimu sendiri. Begitu Kinsey Hudson selesai berbicara, Dimitri Bian sedikit mengangkat sudut mulutnya, tampak sedikit menghina. Kenapa kamu tertawa? Kinsey Hudson bertanya dengan bingung. Tidak ada apa-apa, Beast, tunggu saja. Sebentar lagi perutmu akan sakit, lalu haha, tunggu sampai kamu pingsan. Kamu berani bilang aku ini bandara, kamu. Ketika dia mengatakan ini, ekspresi Kinsey Hudson berubah. Kinsey, ada apa denganmu? Catalina langsung bertanya dengan prihatin setelah melihat ini. Saudari Catalina, aku sakit perut. Kinsey Hudson tampak kesakitan. Karena itu, dia berbalik dan berlari menuju kamar mandi. Dimitri Bian, kamu sudah keterlaluan. Catalina membanting meja makan dan berkata, saya tidak melakukan apapun. Dimitri Bian tampak tidak bersalah. Catalina terdiam. Dimitri Bian memang tidak melakukan apapun. Tetapi mengapa Kinsey Hudson meminum anggur yang dibius itu? Catalina hendak bertanya ketika teriakan Kinsey Hudson datang dari kamar mandi. Catalina dengan cepat bangkit dan berlari menuju kamar mandi. Wajah polos Dimitri Bian menjadi sangat aneh saat Catalina berbalik. Dia menatap pantat Catalina yang bersalju dan tersenyum ambigu, berpikir pada dirinya sendiri. Saya sudah menggunakan obat pencahar dan metode tercela lainnya ketika saya berusia 6 tahun. Aku lelah bermain, tapi kamu bisa mengetahuinya. Bab 03. Saat dia berbaring di tempat tidur, dan penampilannya yang menawan benar-benar membuat Catalina merasa patah hati. Catalina telah meminta pelayannya untuk membawakan obat anti diare dan mendesak Kinsey Hudson untuk meminumnya, tetapi tetap tidak membantu. 1 jam adalah mimpi buruk bagi siapapun. Memikirkan wajah polos Dimitri Bian, Catalina mengertakkan gigi karena marah. Kinsey, tunggu saja. Aku akan membawamu ke rumah sakit sekarang. Catalina berdiri dan berkata. Meskipun ekspresi Kinsey Hudson menyakitkan, setelah mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang sangat menentang. Saudari Catalina, saya tidak ingin pergi ke rumah sakit. Disitulah ibu saya berjalan. Kata-kata ini seperti pedang tajam, menembus seluruh pertahanan Catalina, dan matanya memerah. Baiklah, jangan ke rumah sakit. Aku akan mencarikan dokter kembali untukmu. Kinsey Hudson mengertakkan gigi dan mengangguk. Catalina meninggalkan ruangan. Turun ke lantai pertama, dia melihat Dimitri Bian duduk di sofa sambil menonton TV, seolah-olah dia tidak melakukan apa-apa. Catalina ingin marah, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara marah. Dia melirik Dimitri Bian beberapa kali dan berkata dengan nada yang semakin dingin, saya akan pergi mencari dokter untuk Kinsey, dan Anda tidak diizinkan pergi ke sana juga. Apa? Apakah kamu takut aku akan melarikan diri karena takut akan kejahatan? Catalina mendengus dingin dan berjalan menuju luar villa. Dimitri Bian ragu-ragu dan berkata, bagaimana kalau saya mentraktir Kinsey Hudson? Kata-kata ini sepertinya menjadi sumbu, akhirnya menyulut kebencian di tubuh Catalina. Dia berbalik dengan marah dan berkata dengan marah kepada Dimitri Bian, Dimitri Bian, izinkan saya memberitahu Anda, jika ada yang salah dengan Kinsey, saya tidak akan pernah membiarkan Anda pergi. Bukan hanya aku tidak akan membiarkanmu pergi, tetapi bahkan ayah Kinsey pun tidak akan membiarkanmu pergi. Dimitri Bian tertegun dan berkata dengan polos, saya baru saja mengatakan bahwa saya akan memberi Kinsey Hudson perawatan, dan saya tidak melakukan apapun. Kata-kata ini membuat Catalina semakin marah. Pengobatan? Pengobatan apa yang Anda gunakan? Saya bisa melakukan akupuntur, kata Dimitri Bian ringan. Begitu dia selesai berbicara, Catalina mencibir dengan jijik. Ini mungkin lelucon terbaik yang pernah dia dengar tahun ini. Melihat Catalina tidak mempercayainya, Dimitri menjelaskan, saudari Catalina, saya tidak akan berbohong kepada Anda, saya benar-benar tahu bagaimana melakukannya. Hanya kamu, ya, kalau kamu tidak percaya, anggap saja aku tidak mengatakannya dan tanyakan pada dokter. Catalina mendengus dingin, berbalik dan meninggalkan villa. Dimitri Bian mengangguk tak berdaya dan berkata, begitulah orang modern, tidak ada yang percaya jika Anda mengatakan yang sebenarnya. Saat dia berbicara, dia menyentuh saku mantelnya, lalu berbalik untuk melihat ke atas, ragu-ragu sejenak dan berjalan ke atas. Yang sedang berbaring di tempat tidur, tampaknya sakit parah, kulitnya sangat buruk, dan wajah cantiknya tidak lagi memiliki temperamen glamor dan menawan seperti yang dimiliki Dimitri Bian saat pertama kali melihatnya. Saat ini, dia sedang memegangi perutnya dan meringkuk di sudut tempat tidur dengan ekspresi kesakitan di wajahnya, seolah-olah dia adalah kucing liar yang ditinggalkan, sungguh menyedihkan. Dalam keadaan seperti itulah Dimitri Bian membuka pintu dan masuk. Kinsey Hudson mengira Catalina sudah kembali, jadi dia tidak bergerak dan bertanya dengan suara lemah, saudari Catalina, apakah dokter sudah kembali? Ini aku.
kata Dimitri Bian sambil tersenyum. Dia mendengar suara ini, Kinsey Hudson berbalik terlepas dari ketidaknyamanannya dan berteriak pada Dimitri, "Ih binatang buas, keluar dari sini." Meskipun dia terlihat marah, wajah pucat Kinsey Hudson tidak membuatnya terlalu menyebalkan. "Jika kamu tidak ingin kesakitan, patuhlah berbaring saja," kata Dimitri Bian. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan sesuatu yang terbungkus kain dari saku mantelnya, dan dengan cepat membukanya, memperlihatkan lusinan jarum dengan panjang berbeda. Kinsey Hudson tiba-tiba merasakan kulit kepalanya mati rasa, dan dia memandang Dimitri Bian dengan ketakutan dan berkata, "Ih kamu, apa yang ingin kamu lakukan?" Dimitri Bian tidak berkata apa-apa. Jari-jari ramping itu perlahan meluncur di atas deretan jarum, berhenti di depan beberapa jarum sepanjang jari. Dia mengangkat dan menurunkan tangannya, dan 3 atau 4 jarum sudah tergenggam di tangannya. Melihat Dimitri Bian berjalan ke arahnya dengan jarum ini, Kinsey Hudson menjadi semakin ketakutan, dan seluruh tubuhnya gemetar. Meskipun hatinya ketakutan, dia menolak untuk mengaku kalah dan berkata, "Ih binatang, sudah kubilang padamu, jika kamu berani bergerak, dengan 1 jari, bibiku akan terbunuh di hadapanmu." Dimitri Bian melirik gadis itu dan berkata dengan nada menggoda, "Ih sudah kubilang, aku tidak tertarik dengan bandara." Jika Kinsey Hudson mendengar ini secara normal, dia akan mengambil tindakan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tetapi sekarang dia jelas tidak lagi memiliki modal untuk mengambil tindakan. Melihat Dimitri Bian berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah, Kinsey Hudson mencoba yang terbaik untuk membungkus tubuh halusnya dengan selimut. Ketika dia mendatangi gadis ini, Dimitri Bian berkata, "Lepaskan." Kinsey Hudson tidak mengatakan apa-apa, dia juga tidak melepaskan tangan halusnya yang memegang erat selimut itu. Dimitri Bian mengambil tindakan. Dengan tarikan lembut, selimut itu ditarik hingga terlepas. Kinsey Hudson berteriak dan segera memperlihatkan 2 kaki ramping, lurus dan tanpa cacat. Mata Dimitri Bian menunjukkan senyuman. "Binatang, pergilah, saudari Catalina, tolong aku." Kinsey Hudson berteriak dengan nada menangis, berpikir bahwa dia benar-benar sangat ketakutan. Dimitri Bian berkata dengan ekspresi jahat, "Ih berteriak, tidak ada gunanya bahkan jika tenggorokanmu patah." Kinsey Hudson berhenti berteriak. Dimitri Bian melirik gadis itu dan berkata, "Jika aku jadi kamu, aku akan berbaring dengan patuh." Kinsey Hudson tidak bergerak. Dimitri Bian tidak membuang waktu, dan langsung meraih pergelangan kaki putih dan lembut gadis itu. Mulus sekali. Kulit gadis ini bagus sekali." Seluruh tubuh Kinsey Hudson gemetar, dan dia menatap Dimitri Bian dengan mata yang menakjubkan dan sedikit kebencian. Seluruh tubuhnya gemetar, dan dadanya naik turun karena ketegangan yang berlebihan. Rompinya hampir pecah. Gadis ini sangat berbakat. Wajah pucat dan penampilan menawan membuat orang semakin tertekan. Dimitri Bian mengabaikannya, mengeluarkan jarum, dan sedikit mengangkat rompi merah muda gadis itu. Kinsey Hudson tidak meronta, dan air mata penghinaan langsung mengalir dari matanya yang indah. Perut Kinsey Hudson yang rata dan halus, serta kulitnya yang putih, membuat orang ingin menyentuhnya. Dimitri Bian menenangkan diri, mengangkat tangannya, dan dengan cepat memasukkan jarum ke dekat pusar Kinsey Hudson. Kinsey Hudson menjerit, tetapi ternyata rasa sakitnya tidak sesakit yang dia bayangkan. Segera, 3 atau 4 jarum telah dimasukkan ke dalam kulit halus dan lembut Kinsey Hudson. "Jika kamu tidak ingin dinonaktifkan, jangan bergerak." Dimitri Bian berbalik sambil berbicara. Pada awalnya, Kinsey Hudson merasa perutnya sangat dingin, tetapi segera, ada sedikit rasa hangat di perut bagian bawahnya. Kemudian, arus hangat ini menjadi semakin jelas, dan segera menjadi seperti sungai, danau, atau laut, bergegas menuju anggota badan dan tulang. Rasa sakit yang memilukan dengan cepat menghilang, dan Kinsey Hudson merasa seluruh tubuhnya hangat dan nyaman yang tak terlukiskan. Dia melihat Dimitri Bian lagi. Mata Kinsey Hudson sudah sedikit terkejut. Setelah menunggu sekitar 15 menit, Dimitri Bian berbalik, dengan cepat mengeluarkan beberapa jarum dari tubuh Kinsey Hudson, dan berkata dengan tenang, "Biarkan pelayan memberi Anda glukosa nanti. Setelah meminumnya, Anda akan baik-baik saja. Juga, jangan gunakan plot kecil yang tidak menyenangkan untuk melawanku di masa depan. Jika tidak, kamulah yang akan menderita pada akhirnya." Setelah mengatakan itu, Dimitri Bian menyimpan barang-barangnya dan meninggalkan ruangan. Kinsey Hudson menatap punggung Dimitri Bian, melambaikan tangan merah mudanya dan berkata dengan enggan, "Ih binatang, bibiku pasti akan mengusirmu." Bab 04. Memikirkan penampilan menyedihkan Kinsey Hudson yang terbaring di tempat tidur, Catalina merasa sedih. Setelah mengundang dokter, Catalina tidak berani menunda sejenak dan kembali ke villa tanpa henti. Dia takut Kinsey Hudson benar-benar pingsan dan pingsan. Di depannya tidak hanya tidak sadarkan diri, tetapi juga aktif menjelajahi internet dengan laptop Apple di pelukannya. Dia tidak tahu apa yang dia baca, yang membuat gadis kecil itu terkikik. Catalina merasa luar biasa dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Kinsey, kamu baik-baik saja?" Kinsey Hudson tersenyum dan mengangguk dan berkata, "Ih saudari Catalina, datang dan lihat." Serigala abu-abu dipukuli lagi oleh taro merah. "Sungguh menyedihkan. Apakah kamu benar-benar baik-baik saja?" Catalina masih tidak percaya. Kinsey Hudson mengangkat kepalanya dan berkata, "Ih saudari Catalina, tentu saja gadis cantik seperti saya yang tak terkalahkan di alam semesta akan baik-baik saja." "Catalina,
Yang mengkhawatirkan Kinsey Hudson, memastikan gadis itu baik-baik saja, segera melangkah maju, memeluk Kinsey Hudson erat dan berkata, tidak apa-apa jika tidak apa-apa, tidak apa-apa jika tidak apa-apa, tapi khawatir bunuh aku. Kinsey Hudson tersenyum manis. Setelah menyuruh dokter pergi, Catalina menyuruh Kinsey Hudson untuk istirahat lebih awal. Setelah turun, dia melihat Dimitri Bian masih menonton TV. Catalina melirik pria yang sepertinya tidak melakukan apa-apa, dan berkata dengan dingin, saya ingin berbicara dengan Anda. Mata Dimitri Bian tertuju pada kaki Catalina yang terbungkus stocking hitam. Dia melirik beberapa kali dan bertanya, apakah Kinsey Hudson baik-baik saja? Catalina menangkap tatapan Dimitri Bian dan berkata dengan ekspresi dingin di wajahnya, ini tidak ada hubungannya denganmu. Izinkan aku bertanya, apa yang kamu lakukan sebelumnya? Saya sudah berada di desa dan tidak pernah keluar. Catalina terstimulasi dan terus bertanya, lalu bagaimana ya Kinsey menemukanmu? Ini, kamu harus bertanya padanya. Catalina terstimulasi lagi dan hendak terus mengajukan pertanyaan. Dimitri Bian berdiri dan berkata, saya lelah, saya mau tidur. Jika Anda khawatir asal-usul saya tidak benar, Anda boleh melepaskan saya. Tidak perlu bertele-tele seperti ini. Juga, sebagai penyimpangan, visi Tuan Hudson jauh lebih baik daripada Anda beberapa tingkat lebih baik. Saat dia mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan menuju kamar. Catalina terdiam. Setelah memasuki ruangan, Dimitri tidak langsung tertidur, malah dia menyilangkan kaki dan mulai bermeditasi. Dia telah melakukan ini selama lebih dari 10 tahun dan diajar oleh lelaki tua misterius yang mengadopsinya. Orang tua yang bertanggung jawab atas hal ini. Serangkaian latihan ini disebut Jian Huang, yang konon tidak hanya memperkuat tubuh, tetapi juga memperpanjang umur. Efeknya memang bagus. Sejak berlatih rangkaian latihan ini, Dimitri tidak pernah sakit lagi, apalagi saat bertarung, dengan energi yang terkumpul bertahun-tahun menjadi semakin bertenaga. Setelah berlari selama seminggu, Dimitri yang segar bangun dari tempat tidur dan mempraktikkan keterampilan dasar yang telah ditentukan oleh lelaki tua itu untuk dipraktikkan setiap hari, lalu pergi tidur dan tertidur. Dia bangun pagi-pagi keesokan harinya dan berlari beberapa putaran di sepanjang jalan setapak di luar villa. Lari pagi juga merupakan pekerjaan rumah yang harus dilakukan Dimitri setiap hari. Kembali ke villa, Catalina sudah berpakaian lengkap dan duduk di sofa, memegang secangkir kopi dan membaca koran. Kedua pahanya yang bulat, ramping, putih dan tanpa cacat terbuka ke udara. Dimitri sedikit mengangkat sudut mulutnya dan meliriknya beberapa kali dengan tidak hati-hati. Catalina merasakan tatapan aneh itu, meletakkan koran, menatap Dimitri Bian dengan serius beberapa kali dengan wajah dingin, dan berkata dengan suara yang dalam, di mana kamu melihat? Setelah mendengar ini, Dimitri Bian berkata dengan masuk akal, saudari Catalina, Anda tidak bisa menyalahkan saya. Wanita cantik dilahirkan untuk diapresiasi oleh pria, terutama pria terkemuka seperti saya. Catalina tertegun oleh rangsangan itu. Dia mendengus dingin dan berkata, aku akan mengajakmu berbelanja pakaian nanti. Membeli baju? Kenapa beli baju? Bajunya bagus dan tidak sobek, kata Dimitri Bian dengan ekspresi terkejut. Kinsey mulai sekolah besok. Sebagai pengawalnya, tentu saja kamu harus pergi bersamanya. Dimitri Bian tertegun sejenak, lalu tersenyum tipis dan berkata, karena kamu takut aku akan kehilangan muka pada Kinsey Hudson, maka baiklah, aku akan mendengarkanmu dan membeli beberapa potong yang cocok untuk dipamerkan. Sosokku yang sempurna. Catalina terdiam. Setelah selesai makan, Catalina berkata dengan tenang, ikuti aku. Kinsey Hudson tidak pergi. Catalina memutar matanya ke arah Dimitri Bian dan berkata, betapa baiknya kamu melakukannya. Implikasinya adalah Dimitri Bian membuat Kinsey Hudson merasa tidak nyaman. Dimitri Bian mengangkat bahunya dengan polos dan berkata, saudari Catalina, kamu tidak bisa salah menuduh orang baik berulang kali. Dimitri Bian memutar matanya. Segera, Catalina mengendarai mobil Audi putih. Melihat Dimitri Bian berdiri linglung di pintu villa, Catalina menurunkan jendela dan berkata dengan nada memerintah, masuk ke dalam mobil. Dimitri Bian berkata dan masuk ke dalam mobil. Ini seperti nenek Liu memasuki Grand Garden View, melihat ke sini dan menyentuh kemana-mana. Berkata dengan dingin, duduklah. Dimitri Bian tersenyum dan berkata, saudari Catalina, mobil ini adalah Audi TT. Catalina tidak menyangka bahwa pekerja migran di mata Kinsey Hudson benar-benar mengetahuinya, dan ada sedikit kejutan di matanya. Dimitri Bian melihat ini dan tersenyum, saya juga punya mobil sport, tapi ini Maybach. Catalina tertawa terbahak-bahak. Meskipun senyum gadis ini sangat menawan, Dimitri Bian mendengar bahwa itu adalah suara yang mengejek. Dia menggaruk kepalanya dan berkata sambil tersenyum, saya bercanda. Catalina mendengus dengan jijik, menginjak pedal gas, dan mobil melaju pergi. Mobil berhenti di pintu masuk sebuah pusat perbelanjaan bernama Monopoly. Sebaiknya kamu ikuti aku dengan cermat dan jangan sampai tersesat, kata Catalina sebelum turun dari mobil. Bagaimana kalau aku memegang tanganmu? Catalina memelototi Dimitri Bian dan berjalan menuju mal, dengan Dimitri Bian mengikuti dari belakang. Membawa Dimitri Bian ke toko merek olahraga, Catalina tidak membiarkan Dimitri Bian mencoba tempat yang disentuh jari-jarinya, dan langsung menyuruh penjual untuk membungkusnya. Gadis ini sangat kuat. Setelah membayar tagihan,
Dimitribian dan Dimitribian baru saja meninggalkan mal ketika mereka mendengar seseorang memanggil nama Catalina. Dimitribian mengikuti suara itu dan melihat seorang wanita cantik seusia dengan Catalina muncul di depannya. Berdiri di sampingnya adalah seorang pria parubaya berusia 30-an. Mereka semua mengenakan sepatu hak tinggi, rok pendek, dan stocking, tapi Catalina membuat orang merasa seperti berada di salju. Sementara wanita di depannya berbau seperti wanita. Temperamen sangat penting bagi wanita. Catalina sedikit mengernyit dan berkata dengan ringan, halo, Edric." Dimitri hanya meliriknya dan tidak lagi tertarik. Sebaliknya, dia melirik pria parubaya di depan Edric, Dimitribian, karena saat dia melihat Catalina, mata hewan itu dengan cepat bersinar penampilannya yang penuh nafsu. Jelas dia sangat tertarik pada Catalina. Dimitribian melihat semua ini sambil tersenyum tanpa berkata apa-apa. Bab 05, Catalina, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di pusat perbelanjaan ini. Kita sudah lama tidak bertemu sejak kamu keluar dari perusahaan. Apa yang kamu lakukan sekarang? Edric terlihat sangat bersemangat dan meraih tangan Catalina. Catalina berkata dengan tenang, saya tidak melakukan apapun." Edric menghela napas dan berkata, apakah Anda sedang mencari pekerjaan? Sulit mencari pekerjaan akhir-akhir ini. Saya beruntung bisa bertemu bos kami. Jika tidak, saya mungkin akan mencari pekerjaan seperti Anda. Sedikit rasa kepura-puraan muncul secara spontan. Saat dia berbicara, dia melirik Dimitribian dan berkata, siapa ini? Teman? Jelas tidak. Pengawal? Sepertinya tidak. Catalina terdiam beberapa saat dan berkata, teman. Edric melirik Dimitribian sambil bercanda dan berkata sambil tersenyum, temanmu benar-benar istimewa. Meskipun Edric menyembunyikannya dengan baik, Dimitribian melihat sedikit rasa jijik di matanya. Ngomong-ngomong, ada kedai kopi yang bagus di seberang pusat perbelanjaan ini. Kenapa kamu tidak pergi dan duduk? Ini saat yang tepat bagi kita, para saudari, untuk mengenang masa lalu. Tidak, masih ada yang harus kulakukan. Catalina dengan tegas menolak undangan Edric. Dimitribian tidak buta, jadi dia secara alami dapat mengatakan bahwa Catalina tidak terlalu menyukai wanita bernama Edric ini. Sebelum Edric sempat berbicara, dia mendengar pria di sebelahnya tiba-tiba tertawa dan berkata, Edric, siapa wanita cantik ini? Kamu juga tidak akan memperkenalkannya kepadaku." Edric berkata dengan genit, sayang, ini teman baikku Catalina, tapi kamu tidak boleh mengganggunya." Pria parubaya itu tersenyum pada Catalina dan berkata dengan sikap yang agak sopan, halo, Nona Catalina, nama saya Manson, dan saya adalah wakil kepala sekolah di sekolah menengah nomor 1 di kota kami. Senang bertemu dengan Anda, dia berkata dan mengulurkan tangannya. Karena kesopanan, Catalina hanya berjabat tangan dengannya. Ketika Edric melihat keduanya melepaskan tangan mereka, dia segera meraih tangan Catalina dan berkata, sayangku, duduklah sebentar, kita bisa mengejar masa lalu. Tidak, aku benar-benar ada yang harus dilakukan. Ayo kita lakukan lain kali, kata Catalina ringan. Manson segera membujuk, saya sedang sibuk dan saya tidak sedang terburu-buru saat ini. Tidak mudah bagi kalian berdua untuk bertemu satu sama lain. Senang rasanya bisa mengenang masa lalu. Ngomong-ngomong, bukankah kamu sedang mencari pekerjaan? Meskipun bos kita Manson tidak memiliki banyak kemampuan, dia masih memiliki beberapa koneksi di kota Jing'an. Mari kita bicarakan nanti. Biarkan dia mencarikanmu pekerjaan. Setelah mendengar ini, Manson langsung tersenyum dan berkata, ini sama sekali bukan masalah besar. Saya hanya tidak tahu pekerjaan seperti apa yang Nona Catalina suka lakukan. Mengapa Anda tidak datang ke sekolah kami untuk menjadi seorang guru? Saya yakin Nona Catalina akan menjadi guru yang berkualitas. Guru. Catalina tidak punya waktu untuk berbicara. Ayo jalan-jalan, minum kopi, dan ngobrol. Edric menarik Catalina keluar tanpa penjelasan apapun. Manson menepuk bahu Dimitribian dan berkata sambil tersenyum, adik, ayo kita berkumpul. Dimitribian mengangguk dan berkata, oke. Meninggalkan mal, Edric memegang lengan Manson dan berkata dengan ekspresi gembira, Manson, lama kita bagus dalam segala hal, satu-satunya kekurangan adalah dia terlalu baik padaku. Ketika aku melihat Audi Titi Putih, dia tidak melakukannya. Meskipun Manson membelikannya untuk saya masih merasa lebih nyaman untuk membuka Kiki. Begitu kata-kata ini keluar, Dimitribian tertawa terbahak-bahak. Edric menoleh dan melirik Dimitribian, dengan ketidaksenangan yang terlihat jelas di matanya. Setelah memasuki kedai kopi, dia memilih tempat duduk dekat jendela. Setelah mereka berempat duduk, Edric memanggil pelayan dan memesan 3 cangkir kopi atas inisiatifnya sendiri. Kopi, jika Anda belum pernah meminumnya, saya menyarankan Anda untuk tidak meminumnya. Dimitribian mengangguk dengan patuh dan bertanya, saya dengar ini sangat sulit? Begitu kata-kata ini keluar, Edric dan Manson tertawa terbahak-bahak. Beri dia segelas jus, kata Catalina ringan. Pelayan berkata tolong tunggu sebentar lalu mundur. Catalina berdiri dan berkata, aku mau ke kamar mandi. Melihat punggung Catalina, mata Manson bersinar dengan sedikit kecabulan. Dia mencium pipi Edric dan berkata sambil tersenyum, sayangku, aku akan merokok. Pergi dan cepat kembali. Manson dengan cepat berjalan menuju kamar mandi. Apakah kamu teman Catalina? Edric tiba-tiba bertanya. Nada suaranya dingin, tanpa antusiasme apapun terhadap Catalina sebelumnya. Tentu saja,
Dimitri Bian tahu bahwa antusiasme Edric terhadap Catalina jelas merupakan sebuah akting. Dimitri Bian mengangguk dan berkata, itu benar, mungkinkah itu pacarmu? Edric bertanya sambil tersenyum sinis. Mungkin di masa depan. Begitu kata-kata ini keluar, Edric segera tertawa dan berkata, hanya kamu? Saya rasa saya baik-baik saja, kata Dimitri Bian dengan tenang. Edric dengan sinis berkata, orang miskin hanya bisa berteman dengan orang miskin. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu bertanya padaku? Omong kosong. Edric melirik Dimitri Bian dengan jijik dan berkata. Dimitri Bian melirik Edric beberapa kali, dan tiba-tiba berkata sambil tersenyum, saudari, karena Anda adalah teman saudari Catalina, izinkan saya memberi Anda sedikit nasihat. Setelah Anda meninggalkan kedai kopi, segera pergi ke rumah sakit. Apa maksudmu? Edric tiba-tiba berkata dengan ekspresi galak. Dia bahkan tidak menganggap serius Catalina, apalagi Dimitri Bian, yang menurutnya hanyalah orang miskin. Gak menarik, memang kebebasanmu untuk melakukan pergaulan bebas, tapi salahmu jika mengidap penyakit menular. Wajah Edric langsung berubah semerah pantat monyet. Dia menunjuk Dimitri Bian dan berteriak dengan suara yang sangat tajam. Apa yang kamu kentut? Dimitri Bian mencibir dan berkata, apakah kamu yakin daerahmu tidak gatal akhir-akhir ini? Tidak ada bau busuk? Edric langsung berubah menjadi batu. Merasa malu karena seseorang telah mengungkapkan pikirannya, tetapi ketika dia melihat wajahnya pucat dan ada butiran keringat di dahinya, dia tampak sangat malu, dan dia berargumen dengan marah. Kamu sedang berbicara omong kosong. Suaranya jauh lebih pelan. Kamu tahu apakah aku berbicara omong kosong atau tidak? Kamu, tunggu saja aku. Edric berdiri dan terhuyung-huyung keluar kedai kopi. Jika dia tidak pergi, Edric akan menjadi gila. Pada saat ini, Dimitri Bian benar-benar iblis di matanya. Setelah melihat ini, Dimitri Bian berteriak sekuat tenaga, Anda harus pergi ke rumah sakit biasa, dan jangan percaya iklan kecil di tiang telepon. Tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini. Manson, yang baru saja keluar dari kamar mandi, melihat Edric tersandung ke arah luar dan bertanya dengan cepat, Edric, ada apa denganmu? Seolah-olah dia telah bertemu dengan kerabat yang telah lama hilang, Edric langsung melemparkan dirinya ke pelukan Manson dan menangis. Sayangku, dia tidak senonoh. Manson berubah, Catalina juga berubah. Mencari kematian? Manson berteriak pada Dimitri Bian dengan marah. Kebencian yang disebabkan oleh upaya menelepon Catalina yang sia-sia barusan dilampiaskan pada Dimitri Bian. Tapi begitu Manson selesai berbicara, Catalina tiba-tiba berkata dengan suara dingin, sudah cukup, Dimitri Bian, ayo pergi. Dia berkata dan berjalan keluar. Dimitri Bian mengikuti dari belakang. Manson tertegun sejenak, lalu tiba-tiba berteriak, berhenti, kamu telah menganiaya pacarku dan kamu bisa pergi sekarang? Setelah mendengar ini, Dimitri Bian berbalik, menatap Manson dan bertanya, kalau tidak, apa yang kamu inginkan? Bagaimana? Minta maaf dan bayar. Manson berkata dengan sengit. Dimitri Bian menatapnya sebentar, lalu tiba-tiba berkata, aku akan membayarmu untuk itu. Beraninya kau memarahiku? Dimitri Bian mendengus dingin dan berkata, aku memarahimu. Jika kamu membuatku marah, aku akan tetap memukulmu. Jika kamu punya nyali, cobalah. Manson berkata dengan nada menghina. Coba saja. Setelah mengatakan itu, Leng Buding menendang perut Manson dengan keras. Dengan suara keras, tubuh Manson tiba-tiba menjadi seperti udang, dan punggungnya membentur tembok dengan keras. Semua orang melihat pemandangan ini dalam keheningan yang tertegun. Pemuda dengan tubuh seperti tulang rusuk ini pasti terlalu tangguh. Pada saat ini, Dimitri Bian mencibir dan berkata, saya belum pernah melihat permintaan sebaik ini dalam hidup saya.